Meski keputusan cerai antara Baim Wong dan Paula Verhoeven telah resmi diketuk palu, polemik baru justru mencuat ke permukaan. Paula dengan langkah yang tegas namun berat resmi melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atau KY. Laporan ini diajukan sehari setelah putusan cerai mereka diumumkan, yakni pada Kamis siang 17 April 2025. Didampingi tim kuasa hukumnya, Paula tiba di kantor KY di kawasan Salemba dengan ekspresi yang menggambarkan campuran antara kekecewaan dan kesedihan. Kabar ini sontak menyedot perhatian publik. Tidak hanya masyarakat biasa, pakar ekspresi pun turut angkat bicara. Salah satu pakar ekspresi, Kirdi Putra, mencoba memberikan analisisnya terhadap raut wajah dan bahasa tubuh Paula saat menyampaikan keluhannya. Lantas, seperti apakah Kirdi Putra selaku pakar ekspresi melihat situasi hati Paula? Dalam pembacaan laporannya, alasannya, karena itu sudah pasti disusun oleh tim kuasa hukumnya. Jadi sudah pasti sudah disusun dengan baik dan alasannya dan sebagainya. Ya. Nah, di dalam proses dia menjelaskan, buat saya cara dia menjelaskan, menjawab itu cukup lengkap. Jadi memang pertanyaan apa dijawab, walaupun di awal dikasih konteks dulu sama dia dan cukup lengkap. Jadi buat saya Paula punya dasar yang kuat untuk dia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media. Buat saya, cara dia dengan PD-nya dia menjelaskan, walaupun tadi ada perasaan sedih, itu real gitu. Jadi kalau saya lihat bisa jadi ini yang terjadi itu bukan lagi benar salah sebetulnya, tetapi beda persepsi. Dan kemudian ada pihak-pihak yang tanda petik lebih dominan di dalam mendorong persepsinya tersebut atau sudut pandangnya kepada majelis hakim. Bisa jadi Paula memang tidak melakukan apa yang dituduhkan, berselingkuh. Tetapi bisa jadi yang disampaikan oleh pihak Baim itu juga sebetulnya adalah sesuatu yang dia merasa bahwa kedekatan Paula misalnya dengan seorang pria itu sudah dianggap tidak wajar buat dia. Ya, sekali lagi buat dia dalam artian ini adalah sisinya Baim. Jadi buat sisinya Baim, seorang perempuan, istri seorang curhat misalnya kepada seorang laki-laki gitu, atau dekat dengan seorang teman laki-laki, itu nggak pantas dan itu sudah dianggap atau disebut sebagai berselingkuh gitu ya. Itu satu fakta. Fakta kedua adalah bisa jadi Paula memang punya teman laki-laki, itu kan fakta, punya teman laki-laki, dan dia dalam WA-WA-an dengan laki-laki tersebut. Tapi bisa jadi buat sisi Paula tidak ada perasaan apa-apa, tidak ada sebuah kata-kata yang katakanlah bermesra-mesraan misalnya, atau tidak ada sebuah aktivitas fisik yang kemudian terjadi dengan laki-laki itu gitu. Dan dia nganggap bahwa loh, ini kan cuma berteman, bukan berselingkuh dong. Buat sisinya Paula, buat sisinya Baim bahwa dekat aja atau curhat aja udah dianggap itu selingkuh, entah selingkuh ringan, selingkuh berat, selingkuh menengah, apapun. Jadi di sisi ini buat saya Paula benar-benar menampilkan bahwa dia cukup pede dan sedih dalam ketika kata-katanya itu diucapkan, pede bahwa dia tidak berselingkuh. Tangis Paula Verhoeven tak terbendung ketika putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi menyatakan bahwa ia dan Baim Wong bercerai. Namun yang lebih menyakitkan bagi Paula bukanlah perceraian itu sendiri, melainkan tuduhan perselingkuhan yang tercantum dalam putusan tersebut. Untuk hasil putusan beserta bukti-bukti yang ada, makanya kenapa ini adalah alasan utama kenapa saya datang ke Komisi Yudisial. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Tuduhan itu menurut Paula tidak pernah terjadi selama pernikahannya dengan Baim Wong.
Paula mengaku terpukul oleh hasil putusan tersebut yang bukan hanya mencoreng nama baiknya, tetapi juga berdampak langsung pada psikologis anak-anaknya. Untuk beberapa kondisi, baik Paula ketika ngomong soal anak, Mbak Im ketika ngomong soal anak, itu real. Tangisannya benar-benar real. Ya. Tetapi Paula untuk beberapa hal yang mungkin sudah agak berbeda, udah agak jauh gitu, memang istilahnya tangisannya cuman bagian dari lanjutan yang pertama aja. Jadi istilahnya sebetulnya nggak sedih-sedih amat bagian gitu, lebih cenderung perasaan lain, marah gitu. Sama, tapi Mbak Im juga sama persis. Jadi makanya saya pernah mengatakan di salah satu wawancara saya bahwa dua orang ini sama-sama sebetulnya butuh perhatian gitu ya dari media tentu saja gitu. Tapi ketika ngomong soal anak, mereka benar-benar sedih pas ngomong soal anak. Sisi lainnya ya netizen boleh bilang bahwa ini benar, ini enggak benar, terserah, nggak apa-apa gitu. Tapi memang mereka karena hidupnya mungkin dari media, entertainment dan sebagainya, buat mereka nyaman juga sih untuk diperhatiin dan menampilkan bahwa mereka sedih, kadang-kadang kebablasan atau kepanjangan aja gitu. Lebih cenderung berhati-hati dan mau menunjukkan, lebih cenderung sengaja kalau itu, lebih ingin menunjukkan pada masyarakat sebuah sudut pandang bahwa saya ini berat loh yang saya alami gitu. Apakah bisa, menurut saya, apakah bisa nggak perlu menghela nafas? Sebetulnya bisa jadi bisa gitu. Tapi kan seperti saya bilang tadi, baik Paula maupun Mbak Im itu butuh tanda petik perhatian gitu. Sehingga kadang-kadang perlu drama. Kalau bagian itu buat saya ya cuma pengen ngasih tahu bahwa ini berat loh gitu. Enggak, dia cuma ya polite smile aja, smile, senyum formalitas aja untuk beberapa posisi menunjukkan bahwa saya mencoba untuk kuat. Kan ada kata-kata dia juga istilahnya gitu. Ini semua dilakukan kan buat anak segala macam, ya berusaha untuk lebih kuat, dan nunjukin ini aja bahwa dia juga bisa kuat walaupun dia sedih. Buat saya tidak ada hubungannya dengan percaya diri nggak percaya diri terhadap kata-kata yang disampaikan oleh Paula. Tetapi karena mereka biasa berhadapan dengan publik, itu mereka tahu penguatan kalimat dengan katakanlah intonasi lebih lugas di posisi sebelah mana, dan kata-kata mana yang perlu misalnya lebih peran intonasinya untuk menunjukkan emosi, untuk menciptakan simpati, itu bagian mana. Nah itu sih buat saya, karena mereka biasa. Apakah ini sifatnya natural? Saya lebih melihat ini sebagai bahwa natural ngomongnya dia gitu ya. Tapi dia karena memahami komunikasi dengan publik, komunikasi dengan media.